Halo semuanya, perkenalkan saya Zahra Mugni Yuniar, mahasiswi Unikom dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Video ini saya buat sebagai syarat tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pemerintahan Desa, dan tujuan saya di video ini adalah saya akan menjelaskan tentang awal mula kemunculan dan definisi dari Desa Kanekes, Baduy, Banten. Di ujung barat Pulau Jawa, tersembunyi sebuah desa yang seolah berada di luar arus waktu. Desa itu bernama Kanekes, yang lebih dikenal oleh dunia luar sebagai Desa Baduy. Dikelilingi hutan lebat pegunungan kendeng, desa ini dihuni oleh masyarakat adat yang memegang teguh pesan leluhur tentang menjaga alam, menjaga tradisi, dan juga menjaga keseimbangan hidup. Di sini, teknologi modern hampir tidak masuk. Tidak ada listrik, tidak ada kendaraan bermotor, bahkan paku pun jarang digunakan. Semua serba alami dan sederhana, namun syarat bermakna. Desa ini bukan sekedar pemukiman, ia adalah simbol dari keteguhan budaya dan kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Asal-usul Desa Kanekes adalah bagian dari sejarah panjang masyarakat Sunda kuno. Menurut tradisi lisan mereka, leluhur orang Baduy adalah penjaga kawasan suci yang disebut dengan Mandala Suci, wilayah hulu sungai Ciujung yang dipercaya sebagai pusat dunia dan sumber kehidupan. Tugas ini datang langsung dari amanat para leluhur dan dianggap sebagai titah yang tidak boleh dilanggar. Sejak masa kerajaan Sunda pada abad ke-14 hingga ke-16, kawasan ini sudah diatur sebagai wilayah yang tertutup. Penduduknya diberi mandat untuk hidup dengan aturan adat demi melindungi alam dan menjaga kemurnian wilayah. Bahkan, Raja Sunda kala itu memberikan hak istimewa bagi mereka untuk tidak tunduk pada kewajiban tertentu yang berlaku di wilayah lain, asalkan mereka tetap menjalankan tugas menjaga tanah suci. Ketika kolonial Belanda masuk, mereka mencatat keberadaan masyarakat ini dalam arsip pemerintahan Hindia Belanda sebagai kelompok yang terisolasi, namun mandiri. Belanda bahkan cenderung membiarkan mereka karena keterlibatan pihak luar dianggap bisa merusak tatanan sosial mereka. Tidak ada tanggal resmi berdirinya Desa Kanekes. Bagi orang Baduy, desa ini bukan didirikan dalam pengertian formal, tetapi ada sejak nenek moyang mereka menetap dan menetapkan aturan adat. Jadi, kemunculan desa ini lebih merupakan kelanjutan dari tradisi yang tidak terputus, daripada hasil pembangunan atau perencanaan seperti desa modern. Masyarakat Baduy dipercayai sebagai keturunan dari kerajaan Pajajaran, salah satu kerajaan besar di tanah Sunda. Mereka menutup diri dari dunia luar demi mempertahankan ajaran leluhur yang disebut dengan Sunda Wiwitan. Ada juga definisi dari Desa Kanekes. Secara administratif, Desa Kanekes adalah desa adat yang diakui pemerintah Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adat adalah desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur rumah tangganya sendiri, diatur dan dihormati oleh negara. Namun, bagi masyarakat Baduy, desa bukan sekedar entitas pemerintahan. Desa adalah ruang lingkup yang sakral, tempat hubungan manusia dengan alam dan leluhur dijaga secara turun-temurun. Setiap rumah, jalan setapak, ladang, dan hutan punya makna simbolis. Desa Kanekes tidak mengenal konsep pembangunan seperti di desa modern. Tidak ada jalan aspal, tidak ada gedung beton, dan tidak ada jaringan listrik.
Semua tata ruang desa diatur oleh adat untuk menjaga keselarasan alam. Bagi orang Baduy, definisi desa adalah tempat menjalani amanah leluhur. Mereka hidup bukan untuk mengejar kemajuan teknologi atau kemewahan, tetapi untuk memastikan tanah, air, dan hutan itu tetap lestari bagi generasi berikutnya. Dengan kata lain, Desa Kanekes adalah perwujudan nyata dari falsafah harmoni dengan alam. Ada juga ciri yang paling menonjol dari Desa Kanekes Baduy. Di tengah kemajuan zaman, ada beberapa ciri khas Desa Kanekes yang sangat menonjol dan membedakannya dari desa lain di Indonesia. Yang pertama, sistem sosial mereka yang dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu Baduy Dalam yang tinggal di 3 kampung inti, yaitu di Cibeo, Cikartawana, dan Cikesik. Mereka hidup dengan aturan adat paling ketat, yaitu tidak menggunakan kendaraan, listrik, alat elektronik, atau pakaian modern. Baju mereka berwarna putih dan biru tua, melambangkan kesucian dan juga keteguhan. Ada juga Baduy Luar, tinggal di kampung sekitar wilayah Baduy Dalam. Aturan adat mereka lebih longgar, mereka masih boleh memakai pakaian berwarna hitam atau biru tua, menerima tamu dari luar, dan juga sedikit berinteraksi dengan dunia modern. Namun, mereka tetap menjaga prinsip utama adat. Yang kedua, arsitektur rumah mereka itu unik, seperti rumah panggung dari bambu, beratap ijuk atau daun kelapa, tanpa paku dan besi. Semua dibangun menghadap ke utara selatan untuk mengikuti kepercayaan adat. Yang ketiga, sistem pemerintahan adat dipimpin oleh seorang puun yang berperan sebagai pemimpin spiritual dan mengambil keputusan tertinggi. Puun dibantu oleh perangkat adat lain seperti jaro, atau bisa kita sebut sebagai pemimpin kampung. Ada jaro tangtu, yaitu perangkat adat Baduy Dalam yang membantu puun dalam mengatur kehidupan ritual dan hukum adat. Kemudian ada jaro dangka yang mengatur atau jadi penghubung antara Baduy Dalam dan Baduy Luar, serta mengatur wilayah penyangga. Kemudian ada juga jaro pamarentah, yaitu perwakilan Baduy yang berhubungan dengan pemerintah daerah. Dan ada juga jaro tujuh, yaitu Dewan Penasihat Adat yang memegang pengetahuan hukum adat dan sejarah leluhur. Selain peran puun dalam menjaga harmoni, ada juga peran perangkat adat. Selain puun, perangkat adat itu memiliki tugas yang spesifik seperti jaro tangtu yang bertugas untuk memastikan bahwa kehidupan sehari-hari Baduy Dalam tetap sesuai aturan adat. Yang kedua, jaro dangka mengatur Baduy Luar yang memiliki kontak terbatas dengan dunia luar. Yang ketiga itu ada jaro pamarentah yang menjadi jembatan komunikasi resmi dengan pemerintah Kabupaten Lebak dan instansi luar. Dan yang terakhir, jaro tujuh berfungsi seperti mahkamah adat yang menjaga tafsir hukum adat agar tidak menyimpang. Kekuatan sistem ini adalah pembagian tugas yang jelas namun harmonis, sehingga semua peran saling menguatkan. Ekonomi desa sepenuhnya berbasis pertanian tradisional. Mereka menanam padi huma tanpa pupuk kimia, memanfaatkan hasil hutan, dan juga membuat kerajinan tangan seperti kain tenun Baduy. Yang paling mencolok adalah konsistensi mereka menolak modernisasi. Tidak ada listrik, tidak ada internet, bahkan penggunaan sabun kimia pun dilarang. Semua dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan kesucian wilayah adat. Lalu ada juga tantangan di era modern. Meskipun sistem ini telah bertahan ratusan tahun, era modern membawa tantangan baru. Yang pertama, adanya tekanan modernisasi. Akses informasi dan teknologi dari luar, termasuk melalui wisatawan, bisa menggerus nilai adat. Yang kedua, perubahan ekonomi, yaitu permintaan kerajinan dan hasil bumi itu kadang memicu praktik perdagangan yang tidak sesuai dengan prinsip adat. Yang ketiga, pengelolaan wilayah, yaitu ancaman pembukaan lahan di sekitar hutan adat untuk kepentingan komersial. Yang keempat, tantangan tentang generasi muda. Sebagian anak muda Baduy mulai mempertanyakan batas interaksi dengan dunia luar.
Dan yang terakhir, adanya tekanan pariwisata, yaitu meningkatnya kunjungan wisatawan berpotensi mengubah pola hidup dan kesakralan wilayah tertentu. Nah, selanjutnya ada juga upaya-upaya cara menghadapi tantangan tersebut. Untuk menjaga harmoni, Puun dan perangkat adat melakukan langkah-langkah seperti memperkuat pendidikan adat di keluarga sejak usia dini, kemudian membatasi jumlah dan lama kunjungan wisatawan ke Baduy Dalam, lalu mempertegas aturan pikukuh agar tidak mudah dilanggar. Kemudian ada juga cara menjaga komunikasi dengan pemerintah daerah untuk melindungi wilayah adat secara hukum. Dan yang terakhir, menjalin solidaritas internal antara Baduy Dalam dan Baduy Luar. Sistem pemerintahan adat Desa Kanekes dengan Puun sebagai pusat otoritas moral dan spiritual telah menjadi pilar yang menjaga kestabilan masyarakat selama ratusan tahun. Dalam dunia yang terus bergerak menuju modernisasi, desa ini membuktikan bahwa harmoni sosial dapat dicapai bukan hanya melalui aturan tertulis negara, tetapi juga lewat ketaatan kolektif pada nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur. Kekuatan Desa Kanekes terletak pada konsistensinya. Setiap keputusan yang diambil oleh Puun dan perangkat adat selalu dilandasi prinsip keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Namun, di era yang penuh dengan arus informasi, teknologi, dan budaya global, Desa Kanekes menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Penetrasi media, perubahan iklim, dan tekanan ekonomi perlahan menguji batas kemampuan masyarakat untuk mempertahankan pikuku atau keteguhan adat mereka. Tetapi di satu sisi, mereka perlu melindungi identitas budaya. Tetapi di sisi lain, mereka tidak bisa sepenuhnya menutup diri dari kenyataan dunia luar. Inilah dilema yang kini dihadapi para pemimpin adat, sebuah ujian yang memerlukan kebijaksanaan luar biasa. Bagi kita, mempelajari sistem pemerintahan adat Desa Kanekes bukan hanya sekedar mengamati perbedaan budaya, tetapi juga memahami pesan moral yang sangat relevan untuk kehidupan kita sendiri. Mereka mengajarkan bahwa kemajuan tidak selalu diukur dari seberapa banyak teknologi kita miliki, atau seberapa cepat kita membangun gedung pencakar langit. Kemajuan juga bisa berarti keberanian untuk menjaga kelestarian nilai, kearifan untuk hidup selaras dengan alam, dan juga keikhlasan untuk tetap sederhana di tengah dunia yang semakin rumit. Desa Kanekes menjadi pengingat bahwa identitas sebuah komunitas adalah benteng terakhir yang tidak boleh runtuh oleh arus perubahan. Puun dan perangkat adat bukan sekedar pemimpin formal, melainkan simbol kebersamaan. Pengayom yang mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah pelayanan dan kekuasaan adalah amanah. Selama mereka memegang teguh prinsip ini, harmoni akan terus terjaga dan generasi mendatang akan tetap memiliki warisan berharga yang bisa mereka banggakan. Dari Desa Kanekes, kita belajar bahwa mempertahankan tradisi bukan berarti menolak kemajuan, tetapi memilih jalan yang sesuai dengan jati diri. Semoga nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Baduy dapat menginspirasi kita semua untuk membangun masa depan tanpa melupakan akar budaya kita sendiri. Sekian dari saya, Zahra Mukli Yuniar. Terima kasih.